Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Maria Afdar, NIM 2000651 dari kelompok 4. Pada video kali ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Dasar-dasar Pemrograman. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu menganalisa program Java pertama. Bisa dilihat di sini ada contoh program. Public class hello itu menandakan nama kelas, lalu ada kurawal buka, yaitu menandakan awal blok. Selanjutnya ada komentar pada Java. Lanjut, public static void main itu mengindikasikan nama suatu metode dalam kelas hello yang bertindak sebagai metode utama. Selanjutnya ada komentar lagi. Lanjut, system out println yaitu menampilkan teks yang diapit oleh tanda double quote pada layar. Lanjut, menutup metode utama, dan terakhir menutup kelas atau akhir blok. Petunjuk penulisan program. Yang pertama, program Java yang Anda buat harus selalu diakhiri dengan ekstensi file Java. Yang kedua, nama file seharusnya sesuai atau sama dengan nama kelas publiknya. Sebagai contoh, jika nama publik kelas Anda adalah hello, Anda harus menyimpan file tersebut dengan nama hello Java. Yang ketiga, Anda harus menulis komentar sebagai penjelasan pada kode yang Anda tulis, yaitu komentar yang berisi keterangan mengenai baris perintah pada kelas atau apa yang dijalankan oleh metode yang Anda tulis tersebut. Masuk poin yang kedua, yaitu komentar pada Java. Komentar adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi. Teks tersebut bukan bagian dari program dan tidak mempengaruhi jalannya program. Java mendukung 3 jenis komentar, yaitu C++ style komentar satu baris, C style beberapa baris, dan komentar Javadoc khusus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penulisan komentar C++ style. Komentar C++ style diawali dengan garis miring 2. Semua teks setelah garis miring 2 ini dianggap sebagai komentar. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya, mengenai penulisan komentar C-style. Komentar C-style atau juga disebut komentar beberapa baris. Semua teks yang ada di antara dua tanda tersebut dianggap sebagai komentar. Tidak seperti komentar C++ style, komentar ini dapat menjangkau beberapa baris. Berikut ada contohnya. Selanjutnya, mengenai komentar khusus Javadoc. Komentar Javadoc khusus digunakan untuk menggenerate dokumentasi HTML untuk program Java Anda. Seperti komentar C-style, dapat juga menjangkau beberapa baris. Komentar ini juga dapat terdiri atas tag-tag untuk menambahkan lebih banyak informasi pada komentar Anda. Bisa dilihat pada contohnya. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu pernyataan dalam Java Block. Pernyataan adalah satu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semikolon. Sebagai contoh untuk pernyataan tunggal adalah, bisa dilihat pada contohnya, yaitu system out println, lalu ada hello world. Blok adalah satu atau lebih pernyataan yang terbentang antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yaitu sekumpulan pernyataan sebagai satu unit kesatuan. Blok pernyataan dapat dikumpulkan, akan tetapi tidak secara pasti mempunyai keterkaitan fungsi. Beberapa fungsi spasi kosong diizinkan terdapat di dalamnya. Sebagai contoh dari suatu blok dapat dilihat pada di bawah ini. Selanjutnya di sini ada petunjuk penulisan program. Yang pertama, pada saat pembuatan blok, Anda dapat meletakkan kurung kurawal buka pada baris dengan pernyataan seperti contoh sebagai berikut. Bisa dilihat. Atau Anda dapat meletakkan kurung kurawal pada baris selanjutnya. Yang kedua, Anda harus memberi jarak atau indent pernyataan selanjutnya setelah awal dari blok, seperti contoh berikut, bisa dilihat. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Habil, NIM 200760052 akan melanjutkan presentasi tentang Java Identifier. Java Identifier, pendeklarasian Java. Java Identifier adalah suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, dan sebagainya. Contoh dari identifier adalah hello,
main, system, out. Identifier tidak dapat menggunakan kata kunci dalam Java, seperti class, public, void, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih banyak tentang kata kunci dalam Java. Pendeklarasian Java. Pendeklarasian Java adalah case sensitif. Hal ini berarti bahwa identifier hello memakai huruf H dengan kapital tidak sama dengan hello menggunakan tulisan huruf kecil semuanya. Identifier harus dimulai dengan salah satu huruf underscore atau tanda dolar. Hurufnya dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil. Karakter selanjutnya dapat menggunakan nomor 0 sampai 9. Petunjuk penulisan program. Untuk pemberian nama dari kelas Java, diberikan huruf kapital untuk huruf pertama pada nama kelas. Untuk nama metode dan variabel, huruf pertama dari kata harus dimulai dengan huruf kecil sebagai contoh. Seperti yang ada di layar monitor Anda. Pada kasus untuk identifier lebih dari satu kata, menggunakan huruf kapital untuk mengindikasikan awal dari kata kecuali kata pertama. Sebagai contoh, char array. Huruf C-nya huruf kecil. Kemudian untuk kata kedua, array, menggunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya. File number, class name. Hindari menggunakan underscores pada awal identifier seperti underscore read atau underscore write. Selanjutnya, keyword dalam Java. Kata kunci adalah identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java untuk tujuan tertentu. Anda tidak dapat menggunakan keyword sebagai nama variabel, kelas, metode, dan sebagainya. Berikut ini adalah daftar dari kata kunci dalam Java. Seperti abstract, assert, boolean, break, byte, case, judge, char, class, cons, continue, default, do, double, else, dan sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mikratul Aulia, NIM 2607653 akan menjelaskan PPT tentang Java Literals. Macam-macam literal dalam Java. 1. Integer literal, 2. Floating point literal, 3. Boolean literal, 4. karakter literals, dan 5. string literal. Integer literal. Format integer yaitu desimal atau basis 10, heksadesimal atau basis 16, dan oktal atau basis 8. Default untuk tipe integer adalah int. Untuk kasus tertentu, menggunakan tipe data long dengan menambahkan karakter L kecil atau L besar yang ditandai dengan ditampilkannya data dalam 64 bit. Floating point literals. Floating point literal mewakili bentuk desimal dengan bagian terpisah. Default floating point literals mempunyai data double yang dinyatakan dalam 64 bit. Untuk menggunakan ketelitian yang lebih kecil atau 32 bit float, hanya dengan menambahkan karakter F kecil atau F besar. Boolean literals. Boolean literal hanya memiliki dua nilai, yaitu true and false. Karakter literals. Karakter literals diwakili oleh karakter single Unicode. Karakter Unicode adalah 16 bit karakter set yang menggantikan 8 bit ASCII karakter set. Unicode memungkinkan penggunaan simbol dan karakter khusus dari bahasa lain. Untuk menggunakan karakter literals, karakter tersebut berada di dalam tanda single quote atau single quote delimiters. Untuk menggunakan karakter khusus seperti karakter baris baru, blacklist, digunakan dan diikuti dengan karakter kode seperti berikut ini. String literals. String literal mewakili beberapa karakter dan dinyatakan dalam tanda double quote atau double quotes. Tipe data primitif. 1. Logika boolean, 2. Textual char, 3. Integer, byte, short, int, dan long, 4. Floating point, float dan double, 5. String literals.
Logika boolean. Tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan yaitu true dan false. Textual char. Tipe data karakter atau char diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri berada dalam tanda single quotes. Untuk menampilkan karakter khusus seperti single quote atau double quote menggunakan tanda karakter escape. Integer byte, short, int, dan long. Tipe-tipe integral memiliki default tipe data yaitu int dan dapat berubahnya ke bentuk long dengan menambahkan huruf L kecil atau L besar. Tipe data integral memiliki rem sebagai berikut. Floating point, float, dan double. Tipe floating point memiliki double sebagai default tipe datanya. Floating tipe literal termasuk salah satu decimal point atau salah satu dari pilihan berikut. Contohnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Radhi Fauzi dengan NIM 2007 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok 4. Variable. Variable adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Variable memiliki tipe data dan nama. Tipe data menandakan tipe nilai yang dapat dibentuk oleh variable itu sendiri. Nama variable harus mengikuti aturan untuk identifier. Deklarasi dan inisialisasi variable. Petunjuk penulisan program. Pertama, sangat baik untuk menginisialisasi variabel yang dibuat seperti saat mendeklarasikannya. Kedua, gunakan nama yang bersifat menggambarkan deskriptif untuk variabel yang dibuat. Jika ingin mempunyai variabel yang terdiri atas nilai siswa, beri nama dengan nama grade, dan jangan hanya beberapa huruf random yang dipilih. Ketiga, deklarasikan suatu variabel tiap baris kode. Menampilkan data variabel. Untuk mengeluarkan nilai dari variabel yang diinginkan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. System out println atau system out print. Apa yang membedakan di antara perintah system out println dan system out print? Yang pertama adalah menambahkan baris baru pada akhir data untuk dikeluarkan, sementara selanjutnya tidak. Variable reference dan variable primitif. Pada saat akan membedakan dua tipe variabel yang dimiliki oleh program Java, ada dua variabel, yaitu variable reference dan variable primitif. Variable reference adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori, yang menunjukkan ke lokasi memori di mana data sebenarnya berada. Ketika mendeklarasikan variabel pada kelas tertentu, kita sebenarnya mendeklarasikan reference variabel dalam bentuk objek dalam kelasnya tersebut. Variabel primitif adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada. Operator. Operator aritmatika. Berikut ini adalah dasar operator aritmatika yang dapat digunakan untuk membuat satu program Java. Pertama adalah operator tambah, yang digunakan untuk menambahkan dua buah operan. Kedua, operator kali, yang digunakan untuk mengkalikan operan, yang biasa dilambangkan dengan lambang bintang. Ketiga, operator bagi, yang digunakan untuk membagi dua buah operan, yang dilambangkan dengan forward slash. Keempat adalah operator percent, yang digunakan untuk menghitung sisa dari pembagian dua buah operan. Kelima adalah operator kurang, yang digunakan untuk mengurangi dua buah operan. Ketika integer dan floating point number digunakan sebagai operan untuk operasi aritmatika tunggal, hasilnya berupa floating point. Integer adalah converter secara implisit ke bentuk angka floating point sebelum operasi berperan mengambil tempat. Operator increment dan decrement. Dari sisi operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment yang dilambangkan dengan plus plus dan operator unary decrement